Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat datang di dalam acara Startup Generation. Sebuah acara yang akan mengulas berbagai bisnis bekerja sama dengan Sanat Wati Jarat Pusat yang insya Allah nantinya bisa diduplikasi oleh banyak anggota jemaat. Bersama saya Raswandika Sutman. Dan saat ini saya sedang berada di depan Masjid Mubarak, Masjid Jemaat Sindang Barang, Kota Bogor. Yang mana dari sini sekitar kurang lebih hanya 2 menit berjalan kaki kita akan menemui sebuah outlet usaha milik Hudam yang dirintis yang konon katanya hanya dengan modal 500.000 tapi dalam waktu 1 bulan sudah profit. Penasaran bisnisnya seperti apa? Yuk kita datangin dan ngobrol-ngobrol langsung dengan pengusaha Hudam kita. Ikuti perjalanan saya, Startup Generation. Apa namanya? Spion. Pemirsa MTA, kita baru aja sampai dan kita akan ngobrol dengan pemilik usaha ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Kang? Alhamdulillah dong, sehat dong. Enggak, duduk dulu. Waduh, terima kasih banyak nih. Waduh, udah asik ya. kedatangan Kang Dika nih, siang-siang kayak gini nih. Terima kasih nih udah kasih kesempatan untuk tim Startup Generation untuk pengen ngobrol-ngobrol sama Kang Ikal. Wah. Wah, ini senang banget nih udah kedatangan nih di Warkop Santai Hahihi. Waduh, namanya keren banget ya Kang. Warung kopi santuy hahaha. Jadi Wah. santai terus kita hahihi orangnya. Wah. Biar seneng. Luar biasa. Kang Ikal, saya boleh ngobrol-ngobrol Kang Ikal ya? Kan Kang Ikal ini seorang Hudam yang aktif nih di Sindang Barang. Saya pengen tahu nih Kang Ikal. Kang Ikal sebenarnya apa sih latar belakangnya buka usaha warung kopi ini? Aduh, saya pribadi ini sedang kuliah saya masih kuliah. Oh sekarang masih kuliah? Masih kuliah saya. Berarti aktivitas sehari-hari adalah kuliah? Kuliah Nah. pokoknya. Terus bagaimana caranya Kang Ikal bisa ngebagi waktu antara kuliah sama usaha? Wah, mudah sih itu. Karena kan kuliah Sabtu Minggu nih. Iya. Nah, jadi bisa tuh dijalanin Senin sampai Jumat. Terus nanti pulang beres kuliah Sabtu sore atau Minggu sore itu kembali ke sini buat langsung buka gitu loh. Oke. Nah, Kalau boleh tahu ya Kang ya, ini sudah berapa lama nih? Usahanya udah berapa lama? ini udah 7 bulan, Kang. Sudah 7 bulan? 7 bulan sekarang. Wah, luar biasa. Alhamdulillah nih. Nah ini yang kita dengar ya, ini sempat viral juga nih di Bogor nih. Karena memang Wah. kami mendengar ada usaha ini diawali hanya dengan modal Rp500.000. Dan ini dalam waktu 1 bulan bukan hanya balik modal, tapi ini sudah profit. Ini bener nggak sih? Kita boleh dong ceritain. Wah, bener nih. Awalnya kan emang berdua nih, ada Ikal dan satu lagi Kang Tirta. Jadi kita ini berdua bersinergi buat membangun ini, si Warkop Santai HHI ini nih. Jadi kita rempukan 500.000 awalnya langsung, dan bulan pertama udah langsung profit. Jadi profitnya lumayan sih di situ. Alhamdulillah. Sebentar, berarti waktu itu Kang Ika sama Kang Tirta Iya. berdua ini 500.000 modalnya patungan. Iya, itu Wah, orang berarti iya. sebenarnya bisa lebih rendah lagi ya. Berarti modalnya berdua tuh 500.000 berdua. Jadi sebenarnya udah di bawah 500.000 sih. Itu. Wah, luar biasa. Ini mungkin Luar bisa biasa. menginspirasi teman-teman juga ya. Karena kan saat ini banyak juga yang pengen usaha, tapi bingung. Aduh, nggak punya modal, mau buka usaha apa. Boleh ceritain lebih dalam lagi mungkin setelah itu menjalani di bulan pertama itu langsung profit, bener? Oh, betul sekali. Jadi udah langsung profit dari omset sebelumnya. Jadi bisa langsung dinikmatin sama kita berdua gitu, sama saya dan Kang Tirta tersebut. Kalau boleh tahu produk-produknya apa aja sih yang ada di warung kopi ini, apa aja yang dijual? Wah, di sini ada minuman juga ya, minuman saset. Terus
Ditemanin sama ini, kita ada Mie instan. mie instan kita. Ya nggak, jadi supaya enak nih makan, minum, terus wah bisa ngobrolnya hahi terus gitu jadinya. Ini kalau boleh tahu kenapa jenis usahanya yang dipilih ini warkop, warung kopi? Jadi gini awalnya, memang sengaja nih dari tim Udam Sedang Barang mendirikan ini. Jadi aku dan Kak Tirta ini punya ide mewadahi untuk adanya kegiatan Rapdah dari Udam eksternal alias dari Gayer gitu. Jadinya di sini kita bisa sharing nih, misalnya mau entah itu dari luar ada yang bisa disampaikan apa, terus kita menyampaikan juga ke mereka gitu. Berarti tujuannya bukan semata-mata untuk berbisnis saja ya, Iya, tapi ini betul. juga sebagai apa ya, tempat untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman ya. Jadi sehingga Iya. bisa untuk raptah. Betul, itu betul banget itu. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu nih setiap hari rame nggak sih? Dan ramenya setiap hari apa paling rame? Paling ramai itu di weekend sih, Jumat, Sabtu, Minggu itu sangat beda gitu dari weekdays gitu, weekdays sebelumnya, karena tahu sendiri lah banyak kan karena libur ya di situ tuh, jadi orang-orang lebih meluangkan waktu gitu buat nongkrong gitu. Oke. Kemudian untuk jam operasionalnya bukanya apakah setiap hari? Bukanya jam berapa sampai jam berapa? Buka tiap hari, ini kami di sini buka tiap hari dari jam 10 pagi kita jam 10 pagi sampai jam 10 malam lagi, jadi 12 jam tuh Bang gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu dengan modal 500.000 berapa sih omset rata-ratanya per bulan? Berarti pendapatan kotor ya yang didapat. Pendapatan kotor ya. Iya. Pendapatan kotor itu bisa mencapai 5 juta itu loh. 5 juta. Makanya kan sempat viral yang tadi disebutin, makanya aku juga sempat kaget, wah viral-viral apa nih gitu kan. Berarti luar biasa ya. Kalau minimalnya berapa kalau bisa dapat satu bulan rata-rata? Satu bulan itu minimalnya ya pernah menginjak 3 juta kali ya. 2 juta? 3 Oh, atau 3 2 juta. lah. Sekitar situ lah. 3 juta, baik. Kalau kemudian dari pendapatan penjualan itu 3 juta sampai 5 juta, kalau boleh tahu berapa sih profit bersihnya yang bisa didapat? Bersihnya itu rata-rata 1,5 juta. 1,5 juta. Oke. Bersihnya itu. Berarti dari omset 3 sampai 5 juta itu pendapatan bersihnya sekitarnya dari 1,5 sampai Iya. dengan maksimalnya Maksimalnya bisa 2 juta. bisa di 2 juta juga. Wah. Bisa. Pernah Luar itu, biasa. pernah nginjek juga. Tapi yang sangat menariknya modalnya nggak harus besar ya Kang ya. Iya, itu dia. Makanya itu alasannya didirikannya ini ya, kita nggak harus mikirin harus modal gede gitu loh. Iya. Nah Kang, kalau saya lihat di sini kan tidak hanya warung kopi aja ya, tapi kalau saya lihat di sini tuh ada macem-macem. Ada apa? Mungkin bisa diceritain ada apa aja sih di sini? Oh, di sini kebetulan ada dari Hudam juga, Hudam Senang Barang juga. Jadi kita berkumpul loh di sini. Berkumpul. Jadi bukan hanya dari warkop aja, kita ada brandnya dari angkringan Ikjeroan, ada juga, cuman kebetulan lagi tutup. Ada telur gulung, ada basreng di sini, ada cuci steam di sini juga. steam. Jadi bukan hanya makanan, jadi ada bidang jasa juga, cuci steam. Terus di sini juga kalau buat ada ini juga makanan kebab juga. Wah, luar gitu. biasa. Jadi ini sebenarnya usaha bersama ya. Di dalam satu tempat isinya Hudam semua. Apakah ada yang lain? Paling yang lain itu dia, ada paling kebab aja satu brand makanan. stand, ya, satu tenan yang dia sewa ya? Iya, lokasinya. betul sekali. Wah, berarti luar biasa. Kalau boleh tahu di sini total karyawannya ada berapa sih, total staff Hudam yang ada di sini gitu? Staf Hudam lumayan ya, ada 1, 2, itu ada 6, berarti 6 orang Ada di 6 sini. Hudam yang Iya. mana masing-masing itu punya bisnis masing-masing ya? Iya, betul Yang tadi sekali. disebutkan ada basreng, ada telur gulung, ada betul sekali. angkringan. Wah, luar biasa. Nah, kalau boleh saya tahu juga gimana kiat-kiatnya biar usahanya ini tetap bisa konsisten, bisa bertahan. Apalagi sekarang kan kita tahu ya di zaman pandemi ini banyak sekali orang-orang yang usahanya menurun. Tapi kalau saya lihat kayaknya Kang Ikal nih usahanya justru tetap rame ya. Wah, Kalau ini boleh tahu dia. apa kiat-kiatnya nih? Wah, ini dia sih. Ini yang paling sulit sebetulnya dari wirausaha. Jadi emang dari awalnya kan, kalau misalnya kita niatnya mau buka nih, kalau pribadi nganggap setelah lahirnya usaha itu dianggap sebagai anak gitu. Kalau misalnya anak tersebut kita tidak ngurusin, nggak ngapa-ngapain, otomatis juga nanti bakalan anak itu tidak bakal tumbuh dengan baik gitu. Jadi makanya alasannya itu kita terus nih dipupukin
komitmennya, konsistennya, semuanya jiwa raga tuh buat usaha gitu loh. Jadi alhamdulillahnya pasti impact-nya bakalan bagus juga gitu. Wah. Berarti pertama adalah niat yang teguh ya, dan juga Oh, komitmen pasti, ya untuk pasti. menjalankan. Pasti. Karena kalau boleh tahu, apa sih sebenarnya tantangan terberatnya di dalam menjalankan usaha ini? Tantangan terberat Iya. paling ini sih, suka dihantui, suka wah males nih, karena kan tahu sendiri ya kalau usaha suka rame, kadang suka nggak sanggup nih kalau misalnya tiba-tiba Suka naik ada turun sepi, ya, dinamis gitu naik ya. turunnya gitu lah. Iya. Paling di situ sih, paling saat sepi kita suka wah down nih gitu kan ya, wah gimana nih gitu loh, jadi dihantui gitu. Dibantuin. Tapi dengan konsisten itu, dengan tetap teguh, tetap terus berlanjut ya, akhirnya bisa bertahan. Nah, kembali lagi. Luar biasa. Terus kalau misalkan, kalau boleh tahu nih dari profit yang didapat, nah ini Kang Ikal masih mahasiswa, ini duitnya diapain nih? Profitnya dikemanain kalau boleh tahu? Ini alhamdulillah sih, pastinya kan dicandahkan, sebagian dicandahkan, udah gitu ya ada untuk orang tua juga, terus kemudian saya di sini juga untuk kuliah yang tadi Buat itu. biaya kuliah? Iya, tambahan buat biaya kuliah gitu kan, jadi supaya ini aja gitu, ada jiwa sendiri dari hasil sendiri gitu kan buat kuliah. Alhamdulillah. Luar biasa nih, wah keren ya, berarti udah walaupun masih istilahnya masih mahasiswa ya, masih kuliah, tapi udah bisa menghasilkan, udah bisa bayar canda, udah bisa ngasih ke orang tua, dan juga udah bisa membiayai kuliahnya. Wah, ini luar biasa nih, keren nih. Iya, Kayaknya nih. harus dicontoh nih teman-teman yang lain nih. Wah, patut nih. Karena kan ini juga mudah banget gitu loh. Mudah Jangan ya? lupa pokoknya buat teman-teman, terus aja mau usaha, pokoknya jangan ragu, gas aja, dobrak, pokoknya yakin gitu lah pokoknya. Yakin, betul. Yakin terus. Keren. Kalau boleh tahu Kang, di sini apa sih menu favoritnya? Menu favorit ya, di sini ada mie goreng telur sih, kesukaannya banyak banget tuh kayaknya. Nah, Sama ini minumnya juga. Ini mitos yang beredar. Kadang-kadang kita kalau bikin mie instan di rumah sama beli mie instan di warkop, ini enakan mie instan di warkop. Ini kalau boleh tahu ada rahasianya nggak sih? Kenapa? Apa hanya sugesti aja perasaan kita? Apa memang bener ada trik khusus ditambah-tambahin lagi, diracik lagi? Kalau saya riset sih kayaknya nggak ada trik khusus atau apa ya, kayaknya. Jadi emang suges aja ini mas. Jadi kan bedanya emang atmosfernya beda gitu makan di warkop. Jadi wah nih, jadi beda aja. Kalau misalnya di rumah beda dong pastinya rasanya. Kalau di warkop otomatis enak makan di luar gitu. Oh, karena ada suasana pendukung Suasananya ya. pasti itu. Saya boleh nggak nih pengen nyobain menu terbaik dan terfavoritnya di sini? Oke, nanti kita buat ya. Siap. Saya boleh dong ikut, caranya gimana sih, pengen ngeliat, pengen diajarin, boleh kan? Boleh banget itu, boleh banget. Wah, terima kasih. Wah, ini udah masak air nih ya, diangkatin dulu. Benar. Jadi langkah pertama ini masak air. Oh pasti, karena kalau masak air nanti nggak oke. Ini kalau boleh tahu tadi saya lihat airnya pakai air galon ya, bener ya? Ah betul. Kenapa pakai air galon nggak air keran aja tuh? Jadi supaya ini aja kesannya supaya, jadi itulah yang tadi kita bahas, bedanya di situ pasti. Jadi rasanya yang beda gitu. Oh, jadi ada rasa yang Rasanya yang berbeda ya? Betul. Oke, Mas Ikal, kalau kita lihat-lihat ya di sini ya, ternyata barang-barangnya maksudnya nggak begitu ini ya, nggak begitu banyak, tapi maksudnya gampang dicari ya. Ada teh, ada Iya, mie betul. instan, ada susu kental manis, Iya. ada kopi, gunting. Jadi peralatannya sederhana ya sebenarnya. Sederhana sekali betul. Wah, mantap. Ini kalau boleh tahu kita mau buat apa nih sekarang nih, menu spesialnya nih? Kita bikin Indomie telur ya, itu. Oh, yang mie sering telur. dicari. Mie goreng. Mie goreng. Mie goreng telur. Oke. Kita lihat apa aja sih Kang bahan-bahannya kalau boleh tahu? Sip, kita ini ya, nyalain dulu. Nah, pertama-tama yang biasa dilakuin itu pecahin telurnya dulu. Wih. Wah, ternyata harus telur dulu ya. Iya. Saya telur suka dulu. terbalik, kadang-kadang Oh, mie-nya kebalik dulu. Nggak tahu nih kenapa. Kalau yang dipelajari itu telurnya dulu. Dari masukan teman-teman sebelum buka warkop itu telurnya dulu. Telurnya dulu. Ini telurnya ayam kampung apa ayam negeri nih? Ayam negeri aja, soalnya Ayam kan kita negeri ya. jangan ayam kampung, takutnya beda gitu loh. Yang sering dilakuin kan ayam negeri. Oke, langkah berikutnya. Kita keluarin bumbunya.
Enak ya Kang ya, dapurnya bersih, Iya nih. simple gitu ya. Jadi nggak susah, nggak perlu banyak barang ya. Betul. Perawatannya minimalis. Minimalis sekali. Tapi justru pendapatannya maksimalis nih saya lihat. Bisa aja nih. Ini kalau boleh tahu resepnya dari mana nih? Turun-temurun kah atau explore aja nih? Explore aja kita. Explore. Bisa cari di ini aja, kita cari di YouTube. Kemarin sebelum survive, cari di YouTube dulu. Kita lihat lagi ya. Di sini tuh ada apa sih? Boleh jelasin nggak ini apa aja nih? Ini kan sebagai aset nih tentunya. Oh iya, ini aset. Bagian dari modal. Pertama ada kompor, ada penggorengan. Ada gelas-gelas, ada mangkoknya. Gelas ada berapa nih? Gelas ini kita taruh 1 lusin. Satu lusin, kalau boleh tahu lebih. satu gelas ini berapa sih harganya? Satu gelas itu Rp3.000 ya kalau cuma 3.000. satu gelas. Kalau misalnya 1 lusin itu, udah bayang lupa nih saya harganya, udah lama. Oke, kemudian ada mangkok, Mangkok juga. sendok. Terus di sini ada apa aja nih? Ada termos panas, termos es, Ada es batu ya? Es batunya, termos panas, susu kental manis. susu kental manisnya ada sedotan buat minum yang dingin-dingin. Kalau boleh tahu nih biasanya paling banyak orang minum apa? Apakah minumannya seger-seger atau minum kopi? Oh tergantung gitu. Kalau misalnya siang pasti pengennya es, oke, aku ngeluarin es. Kalau misalnya malam sedikit, kalau yang es paling lebih banyak yang kopi-kopi aja yang hangat-hangat gitu loh. Lebih besar mana profitnya, jualan minuman apa jualan makanan? Lebih indah profit di minuman sih. Di minuman? Oh gitu ya. Oh, gitu. Bedanya sangat beda. Itu kayaknya telurnya udah mulai berbusa-busa ya? Iya ini. Jadi kalau udah berbusa nih baru dimasukin ya? Iya, kalau udah berusaha mulai dimasukin. Kayaknya dia udah kangen sama mie-nya, pengen dimasukin deh mie-nya. Nah, Kang Ikal, kira-kira ini berapa menit sih kalau waktu kita merebus mie instannya? Di kami idealnya tuh 5 menit sih, Kang. Jadi supaya kalau misalnya lama-lama khawatir nanti jadi bubur mie-nya. Oh gitu. Kang Ikal, ini pemirsa MTA ini kan pengen belajar ya tentunya. Ada juga yang ingin berusaha membuka usaha baru. Nah, kira-kira nih kalau ada yang mau buka warung kopi juga, terus ada yang juga mau usaha-usaha yang lain, kira-kira nih Kang Ikal bersedia nggak nih ngasih tips-tipsnya buat teman-teman di rumah? Oh tentu, itu mah tentu. Di sini pribadi welcome aja buat dari teman-teman yang lain mau buka warkop juga. Bisa nanti gimana untuk ilmu-ilmunya bisa nanti kita sharing bareng-bareng gitu kan. Gitu. Oke, artinya kalau mau buka sendiri di tempatnya masing-masing, silahkan. Kalau misalkan mau kolaborasi juga bisa kali Kang ya? Iya bisa, nanti tinggal datang ke sini atau misalnya kontak juga bisa gitu. Kontak misalnya nanti sebelumnya mau kontak datang ke sini, nanti saya udah otomatis nunggu gitu buat datang ke sini gitu. Wah, luar biasa. Wah, saya udah nggak sabar nih pengen nyobain. Kayaknya mantap banget nih, apalagi lapar jam-jam segini, jam-jam rawan. Jam-jam ini emang Apalagi jam-jam ngangenin perut. Kalau udah diposting kan, wah menggiurkan sekali nih. Wah ini kayaknya udah mau jadi nih Kang. Oh, kita makan yuk. Ayo, Pengen nyobain nih, udah nggak sabar. Oke, Wah, asik. siap. Nah ini dia udah jadi nih Kang. Wah, mantap nih. Minyak. Udah nggak sabar. Langsung saya coba ya Kang ya. Oh iya silakan Kang, dicoba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Wah, ini harus diaduk dulu nih. Iya nih, biar Nah ini wangi-wanginya racun nih. Wah. goda ya. Kalau misalkan lagi makan boleh ya lepas masker ya. Iya dong, pasti Wah. nanti masukinnya lewat mana. Wah, mantap banget. Dari aromanya aja. Menggoda nggak nih kira-kira? Coba ya, nanti kita coba dulu. Coba, oke, silakan. Kita aduk dulu dengan rata. Biasanya pancingannya sebelum kita makan, kita sedot dulu 1 seruput. Iya, supaya aman di tenggorokan. Ini gulanya gula asli ya? Iya. Tidak pakai pasti. gula pasir berarti ya? Gula pasir asli ya, betul. Nanti kan kalau misalnya gulanya beda, khawatirnya nanti yang udah tahu rasa takutnya nyesel buat balik lagi ke sini gitu. Wah, karena rasa tak pernah bohong. Gak pernah bohong. Kita akan mencoba. Bismillahirrahmanirrahim.
makan. Ini masakannya Kang Ikal. Betul. Warkop Warkop santuy. santuy. Hahaha. Set. Wah, Ulala. Wah. indah banget ya Wow. pemandangannya ya. Ternyata pantesan Hmm. kalau kita bikin mie instan di rumah sama di warkop tuh beda banget ya. Oh, Ini iya. secara ambience itu sama segi rasa kayaknya lebih happy makan di sini. Iya, di karena warkop. Makanya orang-orang sampai bingung. Lebih banyak makan mie instannya di warkop daripada di rumah. banyak banget sih faktornya sebenarnya, dari ngobrol sama temen atau sama temen baru di warkop juga kan, jadi bikin atmosfernya makan juga beda gitu. Nah, gitu jadinya. Jadi rasa senang tuh beda gitu. Kalau di rumah kan sendirian, renung gitu. Apalagi kalau misalnya datang bawa motor, sambil motornya dicuci, sambil makan ya, sambil enak Oh, iya. makan dan minum. Jadi nggak boring banget nggak nungguin. bosan. Iya, Dan kalau- juga sambil mengisi waktu ya. betul banget. Nah, ini buat teman-teman yang mau belajar membuka usaha warung kopi, artinya boleh Kang ya, kita mau ngajarin ya, siap ya. Oh, siap banget saya, siap banget. Dan juga dengan modalnya sedikit, tapi itu sangat applicable banget, bisa diaplikasikan di tempat masing-masing ya. Pasti itu. Pasti. Syaratnya apa sih Kang? Biasanya butuh tempatnya seluas apa kalau mau bikin warung kopi itu? Sebenarnya kalau dari tempat juga nggak terlalu harus luas atau sempit ya. Iya. Mungkin lebih tergantung dari sesuai target pasar, karena sesuai kebutuhan ada pada masyarakat pengennya ada warung kopi, ya kita menyediakannya gitu. Jadi kan otomatis berdatangan gitu loh. Nah, benar sekali buat pemirsa di rumah. Tadi sudah dikasih tahu bahwa ternyata tidak perlu tempat yang besar, asal ada tempat kecil ya, space, bisa ada kompor, bisa buat etalase, bisa ada Betul. meja sama ada kursi, itu sudah bisa memulai usaha untuk membuat sebuah usaha warung kopi dengan modal 500.000, tapi dengan hanya nggak butuh 1 bulan ya, itu udah Nggak langsung butuh balik 1 bulan. modal. Alhamdulillahnya seperti Dan itu. buat teman-teman juga yang mau belajar itu bisa langsung menghubungi beliau, boleh datang ke warung kopi ini boleh, atau menghubungi Sekretaris Sanatwati Jarot di cabangnya masing-masing. Nah, biar usahanya lebih terarah ya, karena kan dibimbing langsung oleh Sekretaris Sanatwati Jarot. So, pasti benar itu kan. Betul. Ya, kita lanjutin lagi ya. Silakan. Habis ini juga. Lanjutkan lagi. Dan pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kita dengan owner warung kopi santuy hahaha Kang Ikal. Dan semoga para pemirsa bisa memulai usahanya di tempat masing-masing seperti Kang Ikal ini. Saksikan terus program Startup Generation di episode berikutnya. Akhir kata, saya Raswandika Sutman dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan lagi ya. Dilanjut.